apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Melihat ekspresi dingin dan wajah tegas Yangke, Yang Lexi merasa merinding. Ia samar-samar merasa telah memprovokasi lawan yang tangguh dan dipenuhi penyesalan. Bahkan jika ia lolos kali ini, ia tidak dapat menjelaskan kerugian besar kepada ketua pavilion. Dan ia pasti harus menanggung amarah ketua pavilion. Katakan pada saya, haruskah saya menusuk Anda sampai mati dengan 1 pedang? Atau menusuk Anda sampai mati dengan 1000 pedang? Wajah Yangke berseri-seri dengan senyum jahat. Yang Lexi gemetar seluruh tubuhnya dan berkata dengan ketakutan, Anda tidak bisa membunuh saya. Saya adalah wakil ketua pavilion Xuan Xiun. Saya bawahan Tuan Mi Tianxing. Jika Anda membunuh saya, dia pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Mi Tianxing? Yangke berkata dingin. Orang yang hanya berada di tingkat pertama Kaisar yang mulia. Benar, ketua pavilion sangat baik pada saya. Yang Lexi buru-buru berkata, berpikir bahwa Yangke tahu reputasi Mi Tianxing. Namun Yangke menunjukkan ekspresi meremehkan dan merutkan bibir. Tingkat pertama Kaisar yang mulia bukanlah apa-apa. Saya sudah membunuh banyak dari mereka sebelumnya. Mendengar ini, reaksi pertama Yang Lexi adalah bahwa orang ini sedang membual. Seorang kultivator alam Kaisar tingkat pertama tidak mudah dibunuh. Dan kata-kata ini keluar dari mulut seorang pendekar alam sumber tingkat ketiga. Kedengarannya sangat tidak masuk akal, tetapi dia tidak berani membantahnya, hanya berkata, biarkan saya pergi dan saya bisa menawarkan banyak keuntungan kepada Anda. Jika Anda membunuh saya, Anda akan kesulitan bergerak sedikit pun di Pulau Tongtiang. Ekspresi Yangke berubah dingin. Anda berani mengancam saya saat Anda hampir mati. Saya hanya mengatakan fakta. Lagi pula, dengan kemampuan Anda saat ini, membunuh saya tidak mudah. Mengapa harus bertarung sampai mati? Bukankah lebih baik jika kita duduk dan berbicara? Yangke mencibir. Pembicaraan harus berdasarkan kesetaraan. Saya bisa mengambil nyawa Anda dengan jentikan jari saya. Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya? Jangan meremehkan saya. Bahkan kapal yang hancur pun punya 3 pon paku. Anda terlalu percaya diri. Yangke mendengus dan sejuta pedang di tangannya menebas ke arahnya. Yang Lexi ngeri. Dia tidak menyangka bahwa meskipun nasihatnya sungguh-sungguh, pihak lawan masih akan menyerangnya. Dipenuhi amarah dan kecemasan, dia tidak ragu lagi dan segera memanggil harta karun berbentuk perisai untuk menghalangi di depannya. Setelah suara tajam terdengar, Yang Lexi ngeri mendapati harta karun berbentuk perisainya hancur seketika, tidak memberikan perlindungan sama sekali. Itu hancur total saat pedang lawan menyerang. Kekuatan harta karun tingkat Kaisar menebas langsung ke tubuhnya, membelahnya menjadi 2. Apakah ini manusia? Yang Lexi tidak bisa mempercayainya. Bahkan dalam kematian, dia seorang kultivator tingkat 3 Sumberdo telah dibunuh dengan begitu mudah. Jika dia tahu perbedaan kekuatan mereka yang sangat besar, dia tidak akan pernah tinggal. Dia akan melarikan diri, setidaknya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, dek kapal dengan cepat kosong, hanya menyisakan mayat dan Yangke. Bahkan Liu Qianyun telah pergi bersama Qiuji dan yang lainnya untuk memburu musuh. Yangke melulurkan tangan dan menyedot cincin spesial dari pendekar yang telah mati. Setelah memeriksa singkat, dia dengan jijik melemparkannya ke tanah. Para pendekar ini pasti telah lama tinggal di alam rahasia kekosongan sunyi. Cincin mereka dipenuhi dengan berbagai macam barang acak. Tetapi tidak ada satupun yang benar-benar berharga. Dengan kekayaan Yangke saat ini, dia benar-benar tidak peduli. Harta perisai Yang Lexi awalnya cukup bagus, tetapi menjadi tidak berharga setelah dibelah oleh sejuta pedang. Yangke mengabaikan cincin spesial orang-orang ini dan malah mengalihkan pandangannya ke kapal besar itu. Kapal ini dibawa oleh Yang Lexi dan yang lainnya. Di alam rahasia kekosongan sunyi, harta karun besar seperti itu yang digunakan untuk berlayar tampaknya cukup umum.
Yang berpikir bahwa dia mungkin perlu berlayar di masa depan. Jadi dia melompat ke kapal di seberang, memasuki kabin, menemukan pusat kendali, dan mulai memurnikannya. Setelah beberapa saat, Lin Yingyin dan yang lainnya kembali dari berbagai arah. Semua anggota kru yang berjumlah sekitar selusin hadir, dan selain beberapa yang terluka, yang lainnya pada dasarnya tidak terluka. Setelah semua orang berkumpul dan bertukar informasi, Lin Yingyin menghela nafas lega. Tidak ada satupun prajurit pavilion Xuan Yun yang melarikan diri yang tersisa. Mereka semua telah diburu dan dibunuh. Ini berarti tidak perlu khawatir berita dari tempat ini sampai ke Pulau Tongtian. Bahaya adalah hal biasa di laut hampa sunyi, dan kehilangan kapal yang lesi bukanlah hal yang aneh. Pavilion Xuan Yun mungkin tidak mencurigai Lin Yingyin dan kelompoknya, dan bahkan jika mereka mencurigai, tidak akan ada cara untuk memverifikasinya. Jadi dia tidak perlu khawatir. Menenangkan dirinya, Lin Yingyin terlambat menyadari rasa takut yang masih tersisa karena baru saja lolos dari kematian. Dia merintahkan kru untuk membersihkan dek dan mendorong mayat-mayat itu ke laut. Melepaskan indera ilahinya, dia mendeteksi bahwa Yang Ke sedang memurnikan kapal pavilion Xuan Yun. Tetapi dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia menarik Liu Qianyun ke samping dan berbisik. Apa sebenarnya yang terjadi pada kakak Anda? Jika bukan karena Yang Ke, mereka mungkin tidak akan menghadapi situasi ini. Tetapi demikian pula, tanpa Yang Ke, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Semua rampasan mereka akan diambil oleh Yang Lesi. Karena itu, Lin Yingyin masih sangat berterima kasih kepada Yang Ke. Namun yang sangat membingungkannya adalah bagaimana Yang Ke dapat melepaskan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Hampir sendirian memusnahkan lebih dari 30 orang di kapal pavilion Xuan Yun. Hal yang luar biasa seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang di alam kaisar, bukan? Jika kekuatan yang begitu dahsyat itu membahayakan mereka, siapa di kapal ini yang bisa menahannya? Lin Yingyin bahkan lebih bersyukur karena dia telah menghentikan Qiu Yi dan yang lainnya dari tindakan serakah mereka hari itu. Jika tidak, mereka mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Meskipun pertanyaannya samar, Liu Qianyun tahu apa yang dimaksudnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Kakak senior bukanlah orang biasa. Beberapa hari yang lalu kami dikejar oleh seorang ahli alam kaisar tingkat 3, tetapi kami masih berhasil melarikan diri. Dan itu semua berkat kakak senior. Kalian bisa selamat dari kejaran ahli alam kaisar tingkat ketiga?" Lin Yingyin terkejut. Dia belum pernah mengalami kekuatan ahli alam kaisar tingkat 3, tetapi dia tahu bahwa ahli alam sumber Do tingkat 3 pasti tidak akan selamat dari kejaran. Tetapi Yang Ke berhasil melakukannya, yang membuktikan bahwa dia bukanlah kultivator alam sumber Do tingkat 3 biasa. Kakak senior luar biasa. Dia bahkan melukai kultivator alam kaisar tingkat 3 itu. Liu Qianyun yang tampaknya tidak menyadari keterkejutan Lin Yingyin menambahkan, "Melukai?" Lin Yingyin benar-benar bingung, merasa pikirannya kacau. Semua yang dia dengar benar-benar di luar pemahamannya. Dia berhasil melalui serangan mendadak dan kultivator alam kaisar tingkat 3 itu tampaknya sudah terluka. Meskipun Liu Qianyun telah menjelaskan, pikiran Lin Yingyin tetap kosong, sama sekali tidak menyadari apapun. Menatap kosong ke arah kapal di seberang, terdiam lama. "Kakak, mereka punya banyak barang bagus. Yang Liu Xi itu ternyata membawa lebih dari 200.000 kristal sumber. Kita kaya kali ini." Zhou Yi berjalan mendekat dengan senyum lebar, menyerahkan cincin spesial yang dibawanya kepada Lin Yingyin. Lin Yingyin tersadar dari lamunannya dan berkata, "Kalian bisa membagi rampasan sendiri, tetapi buang semua harta karun rahasia dan apapun yang memiliki ciri khas. Jangan membawanya kembali ke Pulau Tongtian." Membawa kembali harta karun dan barang-barang khas itu mungkin akan mengungkap sesuatu, memungkinkan pavilion Xuan Yun untuk melacak mereka. Lin Yingyin tidak akan membiarkan itu terjadi. Zhou Yi merasa sedikit menyesal, tetapi dia tahu pemimpin yang benar. Dia setuju dan berbalik untuk pergi, siap untuk duduk dan membagi rampasan dengan saudara-saudaranya.
Dek kapal telah dibersihkan tanpa celah, semua mayat telah dibuang ke laut, dan darah telah dicuci bersih. Namun Yangke belum juga muncul, jadi Ling Yingyin hanya bisa terus menunggu. Sekitar sehari kemudian kapal lawan tiba-tiba berdengung, seluruh lambungnya bergetar. Detik berikutnya disertai kilatan cahaya kapal besar itu lenyap, digantikan oleh Yangke yang muncul di hadapan semua orang. Dia tampak sangat kelelahan. Wajahnya pucat, tetapi di telapak tangannya dia memegang sebuah kapal yang dibuat dengan indah. Diperkecil berkali-kali, jelas kapal dari Pavilion Xuan Yun. Sangat cepat. Meskipun Ling Yingyin sudah sedikit mengetahui kekuatan Yangke, dia tetap terkejut. Yangke telah menyempurnakan batasan kapal hanya dalam 1 hari. Jika orang lain yang memberitahunya, dia tidak akan mempercayainya, tetapi faktanya ada tepat di depannya. Seberapa kuatkah orang ini? Ling Yingyin sudah melebih-lebihkan Yangke sebisa mungkin, tetapi dia menyadari bahwa dia masih meremehkannya. Bahkan jika seorang ahli alam kaisar datang, mustahil bagi mereka untuk menyempurnakan kapal hanya dalam 1 hari. Dia mengira mereka harus menunggu di sini selama 1 atau 2 bulan. Dalam keadaan linglung, Yangke telah mengirim kapal ke dalam cincin spesialnya dan muncul di geladak. Sekitar selusin awak kapal menatapnya dan kagum. Jiuji membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mengingat kekuatan Yangke yang ditunjukkan kemarin, Jiuji tidak lagi berani memanggilnya saudara. Maaf, telah merepotkan kalian semua. Kata Yangke meminta maaf. Dia tahu bahwa alasan orang-orang Pavilion Xuan Yun datang ke sini dan menemukan Ling Yingyin dan yang lainnya kemungkinan besar karena kemajuan Zhang Roxi telah menarik perhatian mereka. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bertemu secara kebetulan di laut luas ini? Jadi penyebab masalah ini masih ada padanya. Mendengar perkataannya, semua awak kapal melambaikan tangan dan menggelengkan kepala. Mereka bercanda. Kelompok Pavilion Xuan Yun telah dihancurkan oleh Yangke dalam sekejap mata, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Mereka tentu saja tidak berani menganggap serius kata-kata sopan. Mengamati ekspresi mereka, Yangke tahu bahwa orang-orang ini cukup waspada terhadapnya. Saudara Yang, seharusnya kami yang berterima kasih kepada Anda karena Anda telah menyelamatkan kami dari malapetaka, kata Ling Yingyin. Yangke memiliki kesan yang sangat baik terhadap wanita ini. Ia rela melepaskan semua keuntungannya dari perjalanan ini untuk memastikan keselamatannya dan Liu Qianyun yang telah disaksikannya. Sayang sekali, Yang Lucy terlalu serakah dan tidak kooperatif. Akhirnya mencari kematian. Saudara Ling, Anda terlalu baik. Ini sebenarnya kesalahan saya, kata Yangke dengan canggung. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi pada Ling Yingyin dan penjelasannya pun tidak bagus. Jadi ia hanya bisa memberikan jawaban yang samar. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Tanya Ling Yingyin sambil mengerutkan kening. Yangke telah gagal dalam terobosannya, memutus kultivasinya, bertarung dalam pertempuran besar, dan bahkan menghabiskan energi untuk memurnikan kapal. Menurutnya ini praktis bunuh diri. Anda harus istirahat. Saudara Ling, saya harus meminta maaf pada Anda. Yangke menggaruk kepalanya agak malu dan mengeluarkan bendera susunan dan dasar susunan pemurnian roh tingkat lanjut. Saya merusak benda ini. Ling Yingyin melihatnya dan mendapati bahwa susunan pemurnian roh itu rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Jejak kesedihan terlintas di matanya yang indah, campuran antara kenangan dan penyesalan. Rusak. Ling Yingyin memasakkan senyum dan menghiburnya. Ini hanya susunan pemurnian roh tingkat lanjut, jangan khawatir. Yangke berkata, berapa banyak kristal sumber nilainya, saya akan menggantinya. Ling Yingyin melambaikan tangannya. Tidak perlu, sayang sekali ini tidak bisa banyak membantu Anda. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 2 lempengan kayu dan menyerahkannya kepada Yangke. Apa ini? Yangke bertanya dan bingung. Ini adalah token identitas untuk Pulau Tongtian. Anda membutuhkannya untuk masuki kota Tongtian. Yangke mengambilnya lalu segera menyadari maksudnya dan mengangkat alisnya.
Apakah Anda mendapatkannya dari orang-orang dari Pavilion Suanyun? Apakah akan ada masalah menggunakannya untuk memasuki kota? Tidak masalah. Kedua token ini hanyalah token identitas tingkat rendah. Mereka tidak mencatat informasi apapun. Token identitas tingkat tinggi berbeda. Tidak ada yang bisa menirunya. Ling Yingyin menjelaskan. Terima kasih banyak. Yang Ke sangat gembira. Dia khawatir tentang bagaimana dia dan Liu Qianjun akan menyusup ke kota Tongtian dengan aman. Tetapi orang-orang dari Pavilion Suanyun telah secara proaktif menyediakan token identitas tersebut. Ini benar-benar anugerah. Saudara Yang, saya sedikit lelah. Jadi saya akan kembali dan beristirahat. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Ling Yingyin berkata, lalu berbalik dan berjalan menuju kabin. Liu Qianjun mencondongkan tubuh lebih dekat dan berbisik kepada Yang Ke. Kakak senior, rangkaian susunan pemurnian roh tingkat tinggi itu adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan untuk saudari Ling oleh pasangannya. Itu sangat penting baginya. Dia telah mendengar informasi ini dari Jiu Yi, namun melihat perubahan ekspresi Ling Yingyin barusan, Yang Ke tahu bahwa Jiu Yi benar. Area pemurnian roh tingkat tinggi ini memang sangat penting bagi Ling Yingyin, mewujudkan kerinduannya pada seseorang. Yang Ke kemudian menyadari betapa berharganya barang yang telah ia rusak dan dengan cepat berseru. Nona Ling, saya pasti akan mencari seseorang untuk memperbaiki rai pemurnian roh ini untuk Anda. Area pemurnian roh itu hanya rusak, tidak hancur. Yang Ke awalnya bermaksud untuk memberi kompensasi kepada Ling Yingyin dengan beberapa kristal sumber. Atau mungkin membelikannya satu set yang identik setelah mereka sampai di Pulau Tongtian. Namun sekarang setelah ia memahami pentingnya area pemurnian roh ini bagi Ling Yingyin, baik kompensasi maupun pembelian satu set tampaknya tidak tepat. Solusi terbaik adalah mencari seseorang untuk memperbaiki bendera dan dasar area. Mendengar ini, Ling Yingyin sedikit berhenti, tetapi tidak berbalik, hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Punggungnya tampak sangat sepi saat ia berjalan menjauh. Saudara Yang, mengapa kalian berdua tidak pergi dan beristirahat? Jiu Yi mendekat dengan senyum menjilat. Sikapnya tidak lagi santai seperti sebelumnya, tetapi lebih waspada. Kapal akan segera berlayar dan kita akan kembali ke Pulau Tongtian dalam waktu kurang dari sebulan. Saya akan menghubungi Anda saat kita tiba. Baiklah, kalau begitu saya akan merepotkan saudara Jiu. Yang Ke mengangguk dan berjalan menuju kabin bersama Liu Qianjun. Tidak lama kemudian kapal berlayar lagi. Di dalam kabin, Liu Qianjun ingin menanyakan keadaan Yang Ke beberapa kali, tetapi ia menelan kata-katanya. Kegagalan Yang Ke sebelumnya untuk menembus alam kaisar pasti merupakan pukulan besar baginya. Dan Liu Qianjun merasa bahwa jika ia bertanya lagi, itu hanya akan membuatnya semakin sedih. Ia tidak tahu bagaimana menghibur Yang Ke. Ia menghela nafas dalam-dalam, merasa bahwa surga benar-benar tidak adil. Membiarkan Yang Ke menemukan kesempatan untuk terobosan di tempat terkutuk ini. Kecepatan kapal tidak lambat dan serangan sesekali dari binatang laut di sepanjang jalan ditangani dengan baik oleh para prajurit di atas kapal. Jelas bahwa kelompok Ling Yingyin terlepas dari tingkat kultivasi mereka, semuanya adalah seniman bela diri yang sangat berpengalaman dengan pengalaman luas dalam menghadapi binatang laut. Mereka telah menyelesaikan perjalanan tanpa insiden besar. Sekitar 20 hari kemudian, Yang Ke tiba-tiba mendengar keributan di geladak. Mendengarkan dengan seksama, ia mengetahui dari percakapan kru yang bersemangat bahwa mereka hampir sampai di Pulau Tongtian. Para pendekar di Pulau Tongtian, karena mereka harus mencari sumber daya kultivasi di laut lepas. Menghadapi resiko besar di setiap pelayaran, seringkali belasan atau 20 orang akan pergi, tetapi kurang dari setengahnya yang kembali. Namun kali ini kapal Ling Yingyin benar-benar berbeda. Setiap orang yang pergi kembali dan tidak hanya itu, mereka telah menuai hasil panen yang besar, yang tentu saja membuat kru sangat gembira. Benar saja, tidak lama kemudian kecepatan kapal melambat dan segera kapal itu berhenti total. Serangkaian suara bising terdengar di telinganya. Yang Ke melepaskan indera ilahinya dan menemukan bahwa kapal telah mencapai tepi sebuah pulau besar dan berlabuh di tempat menyerupai dermaga. Sebelum Ling Yingyin dan yang lainnya tiba, beberapa kapal besar sudah menunggu untuk berlabuh.
Para pendekar terus-menerus terbang dari kapal-kapal ini dan mendarat di daratan. Begitu para pendekar bela diri itu mendarat, kerumunan besar akan berkumpul di sekitar mereka, seolah-olah setiap pendekar bela diri yang kembali itu adalah barang dagangan yang sangat dicari. Yangke melihat salah satu pendekar bela diri yang kembali bertukar beberapa kata secara telepati dengan orang lain, lalu dengan cepat mengikuti orang itu pergi. Kakak senior Yang, kita telah tiba di Pulau Tongtian. Suara Ling Yingnin terdengar dari luar pintu. Yang Ke dan Liu Qianyun saling bertukar pandang dan segera berdiri. Di dek, Chiu Yi dan yang lainnya sudah menunggu dengan tidak sabar. Setelah melihat Yang Ke, mereka semua membungkuk kepadanya dengan penuh hormat. Apakah orang-orang ini menjual hasil tangkapan mereka dari laut? Yang Ke berjalan ke sisi Chiu Yi, menunjuk ke para pendekar bela diri yang sedang berbicara dan bertanya. Chiu Yi mengangguk dan berkata, benar, pada dasarnya setiap pelayaran di laut menghasilkan panen, kurang lebih. Ada orang-orang yang menunggu di dermaga ketika mereka melihat seseorang kembali dari laut. Mereka aktif maju untuk membeli hasil tangkapan mereka. Jika harganya disepakati, itu adalah kesepakatan yang bagus untuk menjualnya. Menghemat Anda dari kesulitan pergi ke kota untuk mencari pembeli. Banyak toko di kota memiliki orang-orang yang menunggu di sini. Setiap kali mereka kembali, mereka mengerumunin seperti orang gila. Persaingannya sangat sengit. Mendengar penjelasan Chiu Yi, Yang Ke tahu bahwa dugaannya benar. Dia merasakan hal yang sama ketika melihat pemandangan ini sebelumnya. Ayo pergi. Chiu Yi berseru dan banyak anggota kru menggunakan teknik gerakan mereka untuk terbang menuju pantai. Yang Ke dan Liu Qianyun mengikuti dari dekat, sementara Ling Yingnin tetap di belakang, membentuk sayap tangan untuk bersiap-siap menyimpan kapal. Begitu anggota kru mendarat, banyak pedagang segera datang menghampiri mereka, mengelilingi mereka dan menawarkan harga menarik untuk membeli hasil tangkapan mereka. Chiu Yi dan rekan-rekannya tidak ragu lagi, sangat terampil di bidang ini. Masing-masing dari mereka berpura-pura bijaksana, berpose sambil berbisik-bisik dengan para pedagang. Tak lama kemudian harga disepakati dan mereka menyingkir untuk mempersiapkan transaksi. Pelayaran ini cukup menguntungkan bagi Chiu Yi dan kelompoknya. Selain lebih dari 100.000 keping karang bulu biru dan mayat binatang iblis tingkat 12, rampasan dari pembunuhan anggota pavilion Xuan Yun oleh Yang Ke saja sudah berkali-kali lipat lebih banyak daripada penghasilan mereka biasanya. Tapi karena hasil panen terlalu besar untuk dijual sekaligus, jadi sekitar selusin anggota kru berpisah. Bersiap untuk mengubah sebagian keuntungan mereka menjadi bahan kultivasi yang berguna. Seperti kristal sumber dan pil roh, mereka akan menjual sisanya nanti ketika ada kesempatan. Jika tidak, melepaskan begitu banyak barang berharga sekaligus pasti akan menjadi bumerang. Kali ini kita memanen lebih dari 100.000 adalah mata uang yang berharga baik juga mayat babi maupun di alam rahasia kekosongan sunyi. Wakil ketua barang populer lainnya di sini adalah pil roh. Apakah itu sepadan? Pil roh apapun yang sedikit berguna pun dapat diubah menjadi kristal sumber yang sesuai sebagai alat tawar-menawar. Saat Yang Ke mengamati pemandangan aneh itu, seorang wanita cantik parubaya tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia mengenakan gaun panjang berwarna hijau zamrud. Sosoknya memikat dan menggoda. Dadanya begitu penuh hingga tampak akan meledak, membuatnya sangat menarik perhatian. Kultivasinya juga cukup tinggi, tampaknya berada di tingkat kedua alam sumber Do. Namun terlepas dari penampilannya yang memikat, sikapnya sangat bermartabat dan elegan. Entah karena sedikit lambat atau meremehkan persaingan dengan orang lain, ia tidak berhasil menjalin hubungan dengan para pelaut yang kembali. Melihat Yang Ke dan Liu Qianyun berdiri di sana tanpa ditemani, ia mendekati mereka, tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Salam anak muda. Nyonya, ada yang Anda butuhkan? Yang Ke menatapnya dari atas ke bawah, wanita cantik itu tersenyum. Saya Fan Xin, seorang pengurus pavilion HTS. Pavilion HTS? Yang Ke mengangkat alisnya, tak kuasa menahan diri untuk melihat lebih dekat wanita bernama Fan Xin ini. Fan Xin bertanya dengan curiga. Apa? Anak muda, Anda tidak tahu tentang pavilion Ping Xin saya? Dia merasa aneh. Meskipun pavilion Ping Xin tidak besar di Pulau Tongtian, pavilion itu sangat terkenal.
Siapapun yang tinggal di Pulau Tongtian pasti tidak mungkin tidak mengetahui pavilion Pingxin. Tetapi melihat reaksi Yang Ke barusan, dia tampak sangat terkejut, seolah-olah dia belum pernah mendengar nama pavilion Pingxin sebelumnya. Yang Ke dengan tenang menjawab, "Tentu saja saya pernah mendengar nama besar pavilion Pingxin, tetapi saya tidak menyangka akan membeli barang di sini." Ini tentu saja bohong. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang pavilion Pingxin sebelumnya. Namun Yang Ke tahu bahwa perilakunya sebelumnya telah membangkitkan kecurigaan wanita cantik itu. Dan pernyataan ini pasti akan menghilangkan keraguannya. Benar saja wanita cantik itu tersenyum getir setelah mendengar ini. Bisnis itu sulit, persaingan ada di mana-mana. Saya terpaksa berada dalam situasi ini. Dia mengganti topik pembicaraan langsung ke intinya. Saya ingin tahu apakah Anda berhasil dalam perjalanan Anda, anak muda? Jika ya, bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Dan saya pasti akan memberi Anda harga yang memuaskan. Barang-barang mereka ada pada saya. Jika ada perlu membicarakan sesuatu, temui saya. Ling Yingyin berjalan dari jarak dekat, akhirnya menyelamatkan Yang Ke dari kesulitan. Dia tidak membawa barang apapun. Jika dia tahu situasi di dermaga seperti ini, dia pasti akan meninggalkan sesuatu di cincin spesialnya setelah membunuh kelompok pavilion Xuan Yun. Fang Xin memandang Yang Ke dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia mempercayakan barang-barang itu kepada Ling Yingyin. Karena semua belasan orang yang turun dari kapal membawa barang. Yang Ke merentangkan tangannya dan tersenyum. Saya sedikit terbawa suasana ketika melihat wanita cantik. Kakak khawatir saya akan mengalami kerugian, jadi dia bertanggung jawab penuh. Sekarang tampaknya itu memang langkah yang bijak. Fan Xin menutup mulutnya dan tertawa. Anak muda, Anda benar-benar menarik. Fan Xin dari pavilion Pingxin dengan cepat mendekati Ling Yingyin, diam-diam bertukar informasi melalui telepati. Beberapa saat kemudian Ling Yingyin menatap Yang Ke dan berkata, "Tawaran adik Fan sangat masuk akal. Saya berencana untuk menjual barang-barang ini. Bagaimana menurut Anda?" Dia jelas hanya berpura-pura di depan Fan Xin. Lagi pula kultivasinya sedikit lebih tinggi dari Fan Xin. Jadi memanggilnya adik tidak masalah. Fan Xin segera menatap Yang Ke dengan penuh harap. Dia telah menghabiskan sebagian besar hari ini di sini tanpa hasil. Dan sekarang dia akhirnya melihat secerca harapan. Jika Yang Ke hanya mengangguk, dia bisa mendapatkan banyak barang. Jadi dia tentu saja sangat gembira. Yang Ke tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita jual." Fan Xin segera tersenyum lebar. "Terima kasih banyak kakak senior dan tuan muda. Jangan khawatir, pavilion Pingxin kami selalu berbisnis dengan adil dan jujur. Dan kami tidak akan pernah menurunkan harga." Ling Yingyin berkata dengan tenang. "Saya sudah lama mendengar reputasi pavilion Pingxin. Kalau tidak, saya tidak akan menjualnya kepada Anda." Sambil berbicara, keduanya dengan cepat menyelesaikan transaksi. Yang Ke diam-diam melirik barang-barang yang diberikan Fan Xin kepada Ling Yingyin dan menemukan bahwa selain beberapa kristal asal, ada juga beberapa pil roh. Setelah menerima barang-barang tersebut, Fan Xin sangat gembira dan sikapnya menjadi semakin antusias. Dia berkata, "Tuan muda, jika Anda memiliki barang lain untuk dijual di masa mendatang, jangan lupakan saya, dan harganya bisa negosiasikan." Yang Ke mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Ayo pergi." Ling Xin berseru, memimpin Yang Ke dan Liu Qianyun maju. Setelah meninggalkan dermaga yang ramai, ketiganya berhenti dan menunggu yang lain tiba. Kira-kira dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, semua anggota kru yang berjumlah sekitar selusin kembali, berseri-seri gembira. Jelas telah mendapatkan hasil yang cukup banyak. Terlebih lagi, apa yang baru saja mereka jual hanyalah sebagian kecil dari hasil rampasan mereka dari pelayaran ini. Masih banyak lagi yang belum terjual. 100.000 karang bulu biru terlalu banyak untuk ditangani sendiri, sehingga harus dijual secara bertahap. Membuatnya tidak cocok untuk diperdagangkan di dermaga. Ling Yingyin memutuskan untuk menunggu sampai mereka kembali ke kota Tongtian untuk membuat rencana lebih lanjut. Hasil rampasan dari pelayaran ini saja sudah cukup untuk memastikan mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman selama 3 tahun ke depan, dan bahkan memungkinkan mereka untuk pindah ke tempat tinggal yang lebih baik.
Setelah menempuh jarak pendek, sebuah kota kolosal muncul di depan. Gerbang kota itu sangat besar, seperti mulut binatang buas yang terbuka, siap melahap siapapun yang berani masuk. Di atas gerbang terdapat 3 karakter besar. Kota Tong Tian. Di gerbang kota, para pendekar bela diri menjaga pintu masuk, dan semua orang yang lewat harus membayar kristal sumber kelas rendah atau sesuatu yang setara nilainya untuk diizinkan masuk. Yang menurutkan Kening melihat ini. Kristal sumber sangat berharga di alam rahasia kekosongan sunyi. Dia mengira bahwa memiliki token identitas akan memungkinkannya masuk dan keluar dengan bebas. Tetapi ternyata dia harus perlu membayar dengan kristal sumber. Satu kristal sumber kelas rendah bukanlah apa-apa baginya, tetapi bagi para pendekar bela diri yang telah lama tinggal di sini dan tetap miskin, itu adalah kekayaan yang cukup besar. Tidak banyak orang di gerbang kota, kecuali para pendekar bela diri yang kembali dari dermaga yang mengantri untuk masuk. Tidak ada yang meninggalkan kota. Jelas bahwa para pendekar bela diri di kota Tong Tian enggan menghabiskan kristal sumber untuk masuk dan keluar dengan bebas. Mereka hanya melakukannya ketika mereka perlu pergi ke laut atau harus meninggalkan kota. Ling Yingyin dan kelompoknya yang berjumlah sekitar selusin orang dengan mudah memasuki kota setelah membayar sekitar selusin kristal sumber dan identitas mereka diverifikasi. Yang awalnya khawatir status pendatang barunya akan terungkap, tetapi melihat betapa mudahnya semuanya, dia menyadari bahwa dia telah terlalu banyak berpikir. Di dalam kota, dia disambut oleh pemandangan yang ramai. Ada banyak sekali pendekar bela diri. Toko-toko berjejer di kedua sisi jalan dan aliran pendekar bela diri yang terus-menerus lewat. Namun dia segera menyadari sesuatu yang berbeda. Di sepanjang kedua sisi jalan, banyak pendekar bela diri duduk bersila, menatap kosong ke depan. Ekspresi mereka kaku. Jumlah mereka cukup banyak dan terlepas dari tingkat kultivasi mereka, aura mereka sangat lemah. Sepertinya mereka sudah lama tidak berkultivasi. Mereka hanya duduk di sana, tak bergerak. Tidak hanya itu, tetapi ada juga banyak orang berpakaian seperti pengemis di jalan, terus-menerus mengemis dan membungkuk ke segala arah, tetapi jarang menerima apapun. Yang kemudian Kening tidak menyangka bahwa kota Tong Tian yang tampaknya makmur begitu sepi di dalamnya. Mereka semua orang yang menyedihkan. Ling Yingyin menghela nafas. Mereka telah kehilangan sumber daya kultivasi mereka. Tingkat kultivasi mereka menurun dari hari ke hari, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke laut untuk mencari sesuatu. Selain mengemis, mereka hanya bisa menunggu kematian. Mendengar perkataannya, Yang Ke mengerti mengapa jalan seperti ini. Baru masuk ke kota dan melihat ini, siapa yang tahu berapa banyak orang di kota Tong Tian yang menunggu kematian seperti ini. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk pergi dari sini? Tanya Yang Ke. Ling Yingyin menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil meninggalkan tempat ini. Saat keduanya berbicara, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Dasar pencuri kecil, berani-beraninya Anda mencuri barang-barang saya. Teriakan itu diikuti oleh keributan di kerumunan terdekat dengan suara perkelahian yang sesekali meningkat. Yang Ke melepaskan indera ilainya dan segera mendeteksi apa yang terjadi. Tampaknya seorang pendekar bela diri telah dirampok. Pendekar bela diri yang dirampok memiliki kultivasi tingkat pertama alam sumber Do, sementara perampok hanya berada di tingkat kedua alam raja kekosongan. Tidak hanya kultivasi perampok jauh lebih lemah, tetapi auranya juga sangat lemah. Mungkin bahkan tidak mampu melepaskan kekuatan raja kekosongan tingkat pertama. Perilaku bunuh diri seperti itu sama sekali tidak mungkin terjadi di luar, tetapi tampaknya cukup normal di dalam kota Tong Tian. Dengan 2 dentuman keras, perampok itu langsung terbunuh dan cincin spesialnya diambil kembali. Pendekar bela diri tingkat pertama alam sumber Do hendak mengucapkan beberapa ancaman ketika tiba-tiba banyak orang tanpa ekspresi menyerbu dari kedua sisi jalan. Orang-orang ini yang sebelumnya matanya kosong, sekarang matanya merah padam. Masing-masing menatap tajam cincin spesial sang seniman bela diri, memperebutkannya dengan sengit. Meskipun pemilik cincin spesial itu berada di tingkat pertama alam sumber Do, dia bukanlah tandingan kerumunan itu.
Meskipun dia berhasil membunuh beberapa orang, tidak ada yang mundur, dan dia dengan cepat kewalahan oleh kerumunan tersebut. Tepat ketika pertarungan mencapai puncaknya, dua sosok tiba-tiba turun dari langit. Kedua pria ini memancarkan aura yang mengesankan, berpakaian hitam, dengan dingin menyaksikan pertarungan dengan ekspresi mengejek, tetapi tidak berusaha untuk ikut campur. Mereka adalah tim penegak kota Tongtian. Jiuyi menjelaskan dengan lembut kepada Yang Ke. Mereka tidak melakukan apa-apa? Yang Ke bertanya dan heran, berpikir bahwa karena mereka adalah tim penegak hukum, mereka seharusnya menjaga perdamaian di kota. Mengapa mereka acuh tak acuh terhadap perkelahian yang terjadi tepat di depan mata mereka? Jiuyi mencibir. Anda akan tahu nanti. Dua perampok lagi terpental oleh pemilik cincin itu, tetapi pria ini juga tampak kelelahan. Meskipun kondisinya lebih baik daripada mereka yang menunggu kematian atau mengemis, kultivasinya telah menurun secara signifikan sejak tiba di Pulau Tongtian. Sehingga mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan penuh alam sumber Do. Dia sekarang dipenuhi luka dan sangat kelelahan. Dia mendongak dan melihat dua penegak hukum berjubah hitam. Dia segera berteriak, Tuan, Tuan, selamatkan saya. Orang-orang ini melanggar hukum, merampok kami di siang bolong. Mohon, Tuan, Tuan, tegakkan keadilan. Kedua penegak hukum itu tidak bergerak, hanya menonton dengan dingin. Pemilik cincin itu berteriak lagi. Tuan, Tuan, tolong bantu. Saya bersedia menawarkan setengah isi cincin spesial saya sebagai pembayaran. Salah satu penegak hukum mencibir. Hanya setengah. Pemilik cincin itu menggertakkan giginya, wajahnya meringis kesakitan dan berkata, Ini semua milik kalian, Tuan, Tuan. Dia tahu bahwa jika dia tidak segera menerima bantuan, dia kemungkinan akan dibunuh oleh para preman tanpa hukum ini. Dibandingkan dengan nyawanya sendiri, apa artinya hal ini? Kedua penegak hukum itu kemudian dengan malas berjalan maju. Orang yang berbicara sebelumnya mencibir. Karena Anda begitu bijaksana, kami akan membantu Anda. Begitu dia selesai berbicara, keduanya menyerang secara bersamaan. Serangan mereka tanpa ampun dan ganas. Dengan gelombang energi, mereka menghantam para perampok, meninggalkan banyak korban tewas dan terluka di udara. Udara seketika dipenuhi bau darah yang menyengat. Serangan mereka langsung membungkam para pendekar di sekitarnya, dan para perampok yang selamat berhamburan seperti burung, tidak berani berlama-lama lagi. Hanya pendekar yang dirampok yang tersisa di tanah, berlumuran darah tampak sangat menyedihkan. Penegak hukum itu berjalan mendekat, mengulurkan tangan dan menyedot cincin spesial pria itu ke telapak tangannya. Setelah memeriksanya dengan indera ilainya, dia merutkan kening, meludah dan berkata dengan jijik, Dasar bajingan, hanya ini yang Anda punya. Kemudian dia meludahi pendekar bela diri itu dengan jijik dan berjalan pergi dengan angkuh. Orang ini hanya bisa menunggu kematian sekarang. Jiuyi menghela nafas. Pendekar bela diri yang dirampok ini mungkin memang tidak memiliki banyak kekayaan sejak awal, dan sekarang dia bahkan kehilangan cincin spesialnya. Kecuali dia bisa menemukan armada dan berlayar bersama mereka secepat mungkin, dia pasti akan berakhir seperti para perampoknya, duduk di sini menunggu kematian. Tempat ini sangat kacau. Wajah Yang Ke menjadi gelap. Ling Yingin berkata, ketika orang putus asa, mereka akan melakukan apa saja. Orang-orang ini telah didorong ke dalam keputusasaan. Yang Ke tetap diam, mengetahui bahwa Ling Yingin benar. Para perampok itu sudah menunggu kematian, apa yang mungkin mereka takuti di dunia ini. Namun yang sudah dipercaya oleh Yang Ke adalah bahwa para pendegak hukum kota Tongtian juga begitu korup. Apa yang baru saja terjadi? Singkatnya adalah menendang seseorang saat mereka jatuh dan memanfaatkan kebaikan mereka. Terus terang saja, itu adalah perampokan. Tampaknya kota Tongtian adalah tempat tanpa hukum. Tidak heran Ling Yingin dan yang lainnya bisa tinggal di sini begitu lama. Ini adalah kota luar yang relatif kacau. Kota dalam lebih aman. Hal-hal seperti ini tidak akan terjadi di sini. Jelas Ling Yingin.
Jadi, kalian akan tinggal di kota luar atau kota dalam? Tanya Yang Ke. Joey menjawab, kota luar, tetapi kita bisa pindah ke kota dalam beberapa hari. Mereka telah mendapatkan cukup banyak uang kali ini, cukup untuk menyewa tempat tinggal gua yang layak di kota dalam. Meskipun biaya hidup di kota dalam umumnya lebih tinggi, tempat ini lebih aman. Jadi pengeluaran itu sepadan. Ling Ying berkata, Kakak Yang, Anda baru saja tiba. Akan lebih baik untuk menyewa tempat tinggal gua terlebih dahulu dan secara bertahap membiasakan diri dengan tempat ini. Sejuga baru saja memikirkan itu. Yang Ke mengangguk. Dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di kota Tongtian, jadi dia membutuhkan tempat untuk menetap. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.